Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita masih bisa menikmati salah satu Ashhurul Hurum, salah satu bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Dzulhijjah. Di mana ada amalan-amalan yang hanya terjadi di bulan ini dan tidak kita temukan di bulan-bulan yang lain. Oleh karena itu ketika Allah berikan kesempatan kepada kita bertemu dengan bulan ini, ladang pahala yang Allah sudah siapkan, maka alangkah ruginya kita ketika kita mampu bisa untuk meraih, mengamalkan, mengambilnya, namun justru kita tidak mau. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya di antara amalan-amalan tersebut kita sudah diperintahkan untuk berpuasa mulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai nanti puncaknya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Kemudian juga ada juga amalan-amalan mereka yang mampu untuk berkurban, lalu mereka berkurban. Ketika mereka berkurban, ada juga disunnah-sunnahkan untuk mereka tidak hanya menyembelih hewan kurbannya, namun dilengkapi dengan amalan-amalan yang lain sehingga semakin sempurnalah amal ibadah yang ia lakukan. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tak heran ketika Rasulullah SAW ingatkan kita, "Min amalin," ya, tidaklah satu amalan yang terbaik yang dilakukan oleh hamba Allah, manusia yang lebih Allah cintai pada hari nahar tersebut kecuali ihraqud dam, artinya mengalirkan darah, menyembelih hewan kurban. Maka salah satu amalan yang terbaik yang insya Allah akan kita bertemu nanti pada tanggal 10 Dzulhijjah, ya, sampai nanti hari tasyrik adalah menyembelih hewan kurban. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari kulit, rambut-rambutnya, tanduk, kuku, semuanya akan menjadi pahala kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang berkurban tentunya. Namun hal ini akan menjadi lebih sempurna, akan menjadi sebuah ibadah ketika SOP-nya, aturannya kita ikuti. Karena dia akan menjadi pemotongan biasa saja ketika kita tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan. Maka itulah yang disebut dengan ibadah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka salah satu ibadah ini nanti sebelum kita melakukan hewan kurban ini adalah kita melakukan puasa. Nah, dalam hal ini saudaraku dimuliakan Allah, kita ini kan lagi rame sekarang ini, ya, baik itu melalui media sosial. Kalau yang dia biasa megang HP nyingok terbacok, kalau yang dia biasa megang HP biasa baik, tidak perlu tahu dengan informasi itu. Namun fatalnya ketika tidak bisa disikapi dengan keilmuan, maka terjadilah keributan antar jamaah, ketua dengan wakil ribut. Kenapa? Yang satu ngotot pokoknya sholat idnya itu harus hari Rabu, yang si kok ngotot harus hari Kamis. Kenapa? Dengan berbagai macam ini ada potongan video yang menyebutkan ini sesungguhnya yang benar, maka yang hari Kamis itu tidak benar, pun sebaliknya. Maka apa yang terjadi karena tidak dengan keilmuan dan tidak dijelaskan dengan bijaksana, maka inilah yang fatal terjadinya. Yang awalnya kita ingin ibadah mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tapi justru mendapatkan hal yang tidak kita inginkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Taib. Lalu timbul pertanyaan, Ustaz, puasa Arafah itu kira-kira bertolak ukurnya dengan orang-orang yang sedang wukuf menunaikan ibadah haji atau dengan tanggalnya? Satu ustaz bilang ulama sepakat menentukan bahwa tolak ukur penetapan Idul Adha termasuklah puasa Arafahnya adalah ahlu Makkah, Imam Mekah, artinya penduduk Mekah. Kalau Mekah orangnya Mekah Arafah, maka semuanya wajib ikut Arafah. Kalau orang Mekah Idul Adha, maka semuanya Idul Adha. Maka yang saya garis bawahi pada kalimat semua ulama sepakat, saya bilang ini pendapat yang kasarnya konyol. Kenapa? Memanipulasi. Tidak ada satu pendapat mengatakan para ulama sepakat. Yang disepakati oleh ulama itu bahwa
orang-orang yang berada di Mekah, jamaah dari manapun, dari Indonesia kah, dari Turki kah, dari Nigeria, Amerika, ketika mereka sedang berada di sana menunaikan ibadah haji, maka tolak ukurnya, ketetapannya, Arafahnya ikut yang sudah ditetapkan oleh kota Mekah. Jangan nanti mentang-mentang orang Indonesia. Indonesia kapan ini? Arafah, ya sudah, kami nurut Indonesia karena kami warga Indonesia. Itu saudaraku dimuliakan Allah. Nah, kemudian masalah penetapan ini, kita jujur, dalam hal ini memang terjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwa tolak ukur menetapkan hari Arafah, artinya puasa Arafah termasuk sholat idnya 10 Dzulhijjahnya adalah ikut kegiatan orang haji. Kenapa? Namanya puasa Arafah itu kan berkaitan dengan orang wukuf. Kemudian juga yang namanya haji itu namanya saja sholat ibadah haji, sholat idul kurban, karena bertepatan dengan orang haji. Dengan dalilnya, ya, yang pertama hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada Abdul Aziz an Abdullah an Khalid an bin Usaid anna Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam qala, bila bersabda, yaum Arafah al yaum alladzi yurafu fihi nas, hari Arafah itu adalah hari di mana manusia berkumpul di Arafah. Hadis riwayat Imam Abi Daud. Kemudian hadis yang kedua yang dipakai hadis riwayat Imam Baihaqi an Aisyata ummul mukminin radhiyallahu anha, qalat, daripada Aisyah ummul mukminin semoga Allah meridainya, qalat, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Arafah yaum yu'raful imam, bahwa Arafah itu hari di mana imam pemerintah melakukan wukuf, ya, wal adha yudahil imam, sementara Idul Adha itu di mana imam melakukan Idul Adha, ya, wal fitru yaum yuftirul imam, kemudian hari fit adalah hari di mana imam mulai berbuka dan sebagainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, maka inilah hujah yang pertama yang dipakai oleh orang-orang atau kelompok yang mengatakan bahwa tolak ukurnya Arafah dan Idul Adha adalah ngikut orang yang ada di Mekah, yang maksudnya yang sedang menunaikan ibadah haji. Taib. Lalu dijawablah oleh kelompok yang kedua. Yang pertama, yang dimaksud hari Arafah benar adalah hari Arafah itu di mana orang wukuf. Ya. Kemudian betul yang dimaksud adalah ketika orang di sana melakukan, pemerintahnya menetapkan bahwa Arafah tanggal sekian, maka ikutlah yang berada di sana. Itu yang dimaksud. Nah, kemudian saudaraku dimuliakan Allah, lalu pendapat kedua mengatakan tidak. Arafah itu tolak ukurnya tanggalnya. Kenapa tanggalnya? Dengan nanti dalil-dalil juga. Termasuk Idul Adhanya adalah tanggalnya. Ya. Itu tadi. Nah, maka apa di antara dalil yang dipakai? Yang pertama, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalilnya adalah riwayat Imam Abi Daud dan Nasa'i daripada sebagian istri Nabi Muhammad SAW, qalat kana Rasulullah SAW, adalah Rasulullah SAW yasumu tis'adil ijjah wa yaum Asyura wa thalathata ayyam min kulli syahr awal itsnin wa sya'r min asy-syahri wal khamis. Rasul itu ternyata sudah terbiasa berpuasa tanggal 9 Dzulhijjah sebelum beliau menunaikan ibadah haji. Sebelum haji itu ada, maka beliau sudah berpuasa di tanggal 9 Dzulhijjah. Kenapa? Karena haji baru ada di tanggal 10 di tahun ke-10 Hijriah. Sekali saja Rasul. Kenapa? Di tahun ke-11 Hijriah beliau meninggal dunia. Maka sebelum itu sudah ada puasa tanggal 9 Dzulhijjah. Sebelum ada orang wukuf, sebelum ada orang haji, maka tanggal 9 Dzulhijjah beliau sudah berpuasa. Maka inilah kelompok kedua mengatakan enggak, tolak ukurnya adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Ya. Kemudian juga saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian disebutkan juga bahwasanya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau mengatakan bahwasanya saum Arafah kana ma'rufan indahum mu'tadan lahum fil hadar.
Maka itu menyatakan yang dimaksud di situ ternyata seketika beliau berada sebelum menunaikan ibadah haji dulu, semenjak sebelumnya maka beliau sudah terbiasa melakukan ibadah saum 9 Zulhijjah. Kemudian juga diperkuat oleh Ibnu Qudamah. Apa kata beliau? Fa amma yaum Arafah, sedangkan yang dimaksud dengan hari Arafah bahwa al-yaum at-tasi' min Dzulhijjah adalah hari ke-9 Dzulhijjah. Hari ke-9 Dzulhijjah. Kemudian juga Ibnu Hajar Al-Asqalani pendapatnya pun sama. Al-Imam Nawawi juga mengomentari hadis tersebut, ya, bahwasanya yang dimaksud tadi yang saya sebutkan di awal tadi, bahwa yang dimaksud hadis di atas adalah ketetapan orang-orang yang berada di Mekah dan orang-orang yang datang di Mekah tadi. Kemudian juga disebutkan juga dalam kamus-kamus bahasa Arab, Arafah itu adalah at-tasi' min Dzulhijjah, tanggal ke-9 Dzulhijjah. Maka ini yang dipakai kelompok yang kedua, bahwa tolak ukurnya adalah tanggal 9. Maka tanggal 9 itu tergantung metodenya, ketika dia terjadi mulai berbeda maka berarti sesuai dengan tanggal masing-masing. Kemudian saudaraku dimuliakan Allah, taib, lalu bukankah Arafah itu harus berbarengan dengan orang yang wukuf puasanya? Ketika orang wukuf berarti kita puasa. Taib, lalu bagaimana kalau orang bilangnya begitu lalu juga dijawab dengan pendapat yang lain? Sorong dengan Makkah itu selisihnya 6 jam. Artinya di saat orang Sorong sudah mulai puasa, uang yang sedang di Mekah itu masih tidur. Kenapa? Masih jam 12 malam. Di saat orang mulai wukuf kan jam 12 atas nih, di Sorong sudah berwukuf. Lah dia puasa apa? Lah orang uang belum wukuf lah puasa, uang berbuka, uang baru nak wukuf. Sementara tadi dikatakan puasa Arafah itu berbarengan dengan orang wukuf. Orang wukuf kita puasa. Lalu kawan-kawan di Sorong tadi puasa apa namanya? Kenapa? Karena di saat mereka puasa uang belum wukuf, mereka berbuka, uang baru nak wukuf. Taib, kembali lagi kita ke wilayah Amerika Los Angeles yang selisihnya adalah 10 jam lebih duluan Makkah, ya. Di saat uang la wukuf mereka belum puasa. Ngapa? Masih hidup, masih malam. Uang lah sudah selesai, mereka baru nak puasa. Maka di sini dijawab juga, lah andai kata tolak ukurnya adalah orang yang menunaikan ibadah haji, lalu bagaimana dengan orang-orang di wilayah semacam ini? Baik, kembali lagi yang berikutnya. Andai kata tolak ukurnya harus mengikuti orang yang sedang ibadah haji, lalu bagaimana ketika zaman dahulu untuk mengetahui, oh di Mekah orang sudah wukuf, bagaimana ingin menyampaikan kepada orang-orang yang ada di wilayah-wilayah tersebut? Indonesia, ya, bagaimana kita lihat pada zaman wali, tentunya Islam sudah mulai menyebar pada masa kerajaan Mataram. Orang menunaikan ibadah haji, lalu bagaimana mereka berpuasa ingin mengetahui bahwa di Saudi Arabia, di Makkah Al-Mukarramah orang wukufnya tanggal sekian, sementara informasi lambat akan didapatkan. Mungkin zaman bapak-bapak dulu saja waktu zaman kuliah yang tinggalnya di dusun ingin mengabarkan ada keluarga yang meninggal, mungkin berapa lama baru nyampe. Kenapa? Informasi, alat dan sebagainya susah untuk disampaikan. Maka saudaraku dimuliakan Allah, maka lalu saya sampaikan, dalam hal ini artinya yang pengen tanggal 28 silakan 28, berarti Idul Adhanya 28, maka tanggal 27 dia berpuasa Arafah. Bagi yang 29 maka silakan Idul Adhanya tanggal 29, maka berarti tanggal 28 dia berpuasa Arafah. Maka yang tidak boleh melalui keterangan ini dari pendapat para ustadz ini sudah bisa dipastikan bahwa Idul Adha itu tanggal 28 dan Arafah tanggal 27. Kan itu artinya mewajibkan. Ya, ini yang terjadi keributan. Nah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang fatal itu begini justru. Dia Idul Adhanya tanggal 28, sholatnya tanggal 29. Nah, ini yang bahaya. Tanggal Idul Adhanya tanggal 28, yakini. Sholatnya tanggal 29. Sholat Idnya. Boleh Ustaz, saya bilang
Kan ibadah sunnah juga Ustaz, apa-apa. Saya bilang ini ada ibadah yang sudah ditetapkan aturannya, tempat waktunya. Ada yang sifatnya umum. Contoh, ada suatu ibadah yang dilakukan di tempat tertentu. Salat tahiyatul masjid. Di mana? Ya di masjid. Tidak bisa di tanah lapang. Salat Idul Adha di tanah lapang. Tahu-tahu datang mentang sejadah, lalu salat 2 rakaat. Salat apa? Tahiyatul masjid. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang dinamakan tahiyatul masjid, salatnya adalah di wilayah masjid. Kan begitu? Idul Adha atau Idul Fitri sudah ditentukan waktunya. Kapan pelaksanaan sholatnya? Waktu sholatnya adalah tanggal 10 Dzulhijjah. Kapan mulai sholatnya? Ketika matahari terbit, lewatkan 15 menit, artinya waktu sholat sudah isyraq. Itu sudah bisa sholat Idul Adha. Berarti jam 6:15 lah baca. Jam 6:30 baca. Cuma kita ini kan agak lama karena banyak. Satu nunggu jamaah, lah sudah jamaah nunggu, belum lagi sambutannya, sambutan ketua panitia, sambutan ketua masjid, sambutan ini, sambutan itu, datang pejabat sambutan pula, lama waktu, lama ibadah yang ini daripada ibadah aturan syariatnya. Kan kadang-kadang begitu. Yang kurban ada wong 10 sapi, ya ada wong 7, dibaca ke galau, berarti 7 kali 10 70 nak disebut nama tadi. Terima kasih kepada Bapak Sianu, terima kasih kepada Bapak Sianu, terima kasih kepada Bapak Sianu, terima kasih kepada Bapak Sian, terus habis waktu oleh jamaah yang di luar lah kepanasan. Khotibnya naik pulau, panjang pulau khotib tadi. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau Idul Adha tanggal 28, salatlah tanggal 28. Kalau Idul Adha hanya tanggal 29, sholatlah tanggal 29. Jangan sholat idnya tanggal 29, tapi dia sudah Idul Adha hanya di tanggal 28. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ya, ketika kita berkurban, maka yang menentukan aturannya, maka kurban itu adalah dzabhu hayawanin makhsusin bi syara'itin makhsusah fi waqtil khas. Menyembelih hewan tertentu di waktu tertentu dengan syarat-syarat tertentu. Itulah yang membedakan ibadah kurban dengan tidak. Ada orang datang ngasih sapi atas nama perusahaan. Ini ada sapi dari PTBA untuk kurban. Lalulah dipotong oleh panitia. Ini kurban dari perusahaan dipotong. Apakah kurban? Bukan. Kenapa? Karena kurban tidak bisa dari perusahaan, atas nama perusahaan maksudnya. Maka kalau perusahaan ngasih siapa kurban ini? Oh, ini punya Pak Sianu. Kalau motong atas nama perusahaan, maka bukan dikatakan kurban, tapi pemotongan biasa saja. Kan begitu. Itu saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Memotong hewan tertentu dengan syarat-syarat tertentu, orangnya dan sebagainya. Ya. Sapinya besar nian, cuma umurnya baru setahun, umpamanya dipotong, apakah jadi kurban? Tidak. Kenapa? Karena memang dia sapi tapi umurnya tidak masuk kategori aturan syariatnya, maka jadi pemotongan biasa. Kan itu ya. Nah saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya, orang yang kurban ini ya tentunya dianjurkan, disunnahkan untuk menghadiri, melihat kurbannya, melihat kurbannya. Maka berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, riwayat daripada Imam Tabrani, Imam Baihaqi, Imam Hakim, daripada Imran bin Husain, disebutkan, ya Fatimah qumi ila udhiyati, hei Fatimah bangkit, tegak, ya, lihat hewan kurbanmu, fashhadiha, saksikan hewan kurbanmu. Ya, kenapa? Inda awali qatrati damnya, ketika darah pertama kali, yughfaru laki dzambi, dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai tetesan darah itu mengalir. Waquli, lalu bersabda, lalu berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kurbanmu dipotong,
Lalu apa dikatakan? Allahumma hadza minka walaka. Duhai Allah, sesungguhnya ini darimu, milikmu, aku kembalikan kepadamu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu doanya. Orang yang kurban akan dipanggil. Kurban satu, Pak Syanu, mana uangnya Pak? Sini Pak, nak dipotong kurban kamu ini. Potong. Ketika dipotong, disitulah dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Imran bin Husain, lalu Sayyidina Imran bertanya memastikan, "Ya Rasulullah, hai Rasulullah, apakah ini khassa li ahlika wa li baitika khassa?" Ya Rasulullah, apakah ini hanya berlaku, keutamaan ini, doa ini, perbuatan ini hanya berlaku untuk dirimu dan keluargamu saja? Amlil muslimina amma, atau juga berlaku untuk semua umat Islam? Rasul menjawab, "La, walil muslimina amma." Ini juga berlaku untuk semua umat Islam. Ini diantara kesunahan yang kadang-kala jarang kita lakukan. Kemudian apa? Kata disebutkan baik dalam hadis Al-Quran, wa at'imu, makan olehmu, makan, kasihkan kerabatmu, kasihkan tetanggamu, kasihkan fakir miskin, untuk menjadi sebuah keberkahan. Ya, maka orang yang kurban itu sunnahnya memakan daging kurbannya, bukan daging kurban wong lain. Lalu bagaimana caranya? Kalau hewan kurbannya dipotong, lalu dagingnya dijadi kesiko, sapi 1, 2, 3, 4, 5, 6, lalu sapi dia yang mana daging dia? Sudah bercampur aduk, bukan tidak boleh, boleh. Tapi sunnahnya mereka yang kurban memakan daging hewan kurbannya. Potong sapi siko, pisahkan untuk yang kurban. Oh, ini untuk Pak Syanu, Pak Syanu, Pak Syanu, Pak Syanu, Pak Syanu. Kenapa? Itu sunnahnya. Karena orang yang kurban itu disunnahkan memakan daging hewan kurbannya. Walaupun kita tidak menafikan ada orang kurban kambing cuma nak minta sapi. Dia datang bawa kambing, kambing. Cuma aku nak minta sapi, aku dah galak kambing ini. Minta boleh, boleh. Maka dalam Al-Quran al-qani wal mu'tar. Qani ada orang tak ada minta, dia dinjuk payuk. Ada mu'tar, ada yang minta. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, apakah dulu orang kurban itu di masjid? Ya tidak katik kalau pertanyaannya semacam itu. Dulu kurban itu yang di tempat masing-masing, di rumah masing-masing. Berarti tidak boleh di masjid? Boleh, asal jangan dalam masjid. Kan begitu ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, boleh ya boleh. Karena kalau pertanyaannya apakah dulu ada yang motong di masjid? Tidak ada. Karena semua orang ketika kurban dia memotong di tempatnya masing-masing, menyembelih sendiri, ngurus sendiri. Berarti Ustaz, kepanitiaan dulu dak kati pada masa Rasul belum ada. Maka ketika beliau sudah mulai tua, dalam artian lah sudah tak kuat lagi nyembelih dewek, maka beliau memerintahkan Sayyidina Ali. Maka diabadikan dalam hadis Imam Bukhari daripada Sayyidina Ali, umirtu an aquma ala budni au kama qala Rasul. Kata Sayyidina Ali, aku diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengurus kurbannya. Berapa? 100 onta untuk Rasul dewek, kurban beliau dewek dengan 100 onta. Bayangkan Pak, 10 sapi baik, wong banyak gitu, lagi lamu, apalagi 100 onta. Ya, lalu apa? Wa alla nu'tiya, kata beliau, aku diperintahkan untuk tidak memberikan untuk yang ngelolahnya sedikit pun dari bagian hewan kurban sebagai upah. Dari mana upahnya? Indana, ini upahnya, ini upahnya, dan jangan sekali-kali ngupah. Maka ketika ada orang kurban ngupah dengan bagian dari kurbannya, maka dia tidak dianggap berkurban. Nah Pak, tolong diurus panitia, upahnya gembeklah kepalanya oleh kamu, maka yang kurban tidak dikatakan berkurban. Maka dari hadis inilah ya, ternyata disinilah Rasul boleh memerintahkan orang lain untuk mengurus. Maka timbul pertanyaan, apakah panitia itu ada jatah khusus? Disinilah menjadi perdebatannya. Kan tidak sedikit panitia 2 kilo, tidak panitia sekilo. Kenapa 2 kilo? Karena panitia. Kalau panitia capek, kalau capek terima kasih. Upah bukan? Upah bukan ya? Upah bukan? Bukan. Terus
Dapat lebih, ngapa dapat lebih? Ya karena dia panitia. Terus? Ya karena dia capek. Upah bukan. Membahasakan ini bukan upah yang susah. Karena dia bukan amil. Maka disinilah ulama-ulama Syafi'i ada yang lainnya mengatakan bahwa panitia tidak ada jatah khusus. Maksudnya ketika jatah khusus dilebihkan, dikhawatirkan itu adalah upah. Ustadz, hadisnya itu kan yang motong, bukan yang ngelola. Tayyib, saya bilang, apakah mungkin pada masa Rasul waktu Sayyidina Ali itu cuma dipotong ke yang jagal, dipotong ke Sayyidina Ali ini uruslah? Tidak. Mereka menyembelih, memotong-motong dan sebagainya, kemungkinan Sayyidina Ali yang membagikannya, kan begitu. Maka disinilah pendapat yang pertama, panitia itu dianggap sebagai apa? Yang mengelola tadi, maka diserupakan dengan gazar tadi, yang motong-motong. Yang kedua, boleh panitia dapat, dia kan wakil. Dia wakil. Tayyib, kalau dia wakil berarti dia dianggap orang yang kurban tadi. Sekarang jatah yang kurban lah dimbe, lah dinjuk. Sekarang jatah siapa lagi yang kamu mbak? Sementara kamu dianggap wakil. Kan begitu. Saya terlepas daripada itu, berarti Ustaz bagaimana? Inilah aturan syariat. Mau tidak mau, suka tidak suka. Kenapa? Karena saya yakin mayoritas panitia itu ikhlas. Tapi ada juga nak jadi panitia biar dia dapat lebih tadi. Kan saya tidak menafikan. Berarti Ustadz salah? Tidak salah dia mengharapkan. Yang tidak boleh itu menjadikan daging kurban atau bagian hewan kurban sebagai upah. Saya bilang upah panitia wajib, upah panitia dikasih. Rasul saja ngasih kok. Cuma jangan ngasih upahnya daging atau bagian hewan kurban. Dia dapat, yang lain dapat, warga dapat, beliau juga warga, mereka dapat. Cuma bukan upah. Maka kantongnya dan sebagainya dari mana? Duit kurban. Maka saya bilang lebih ke duit itu jangan pas-pasan. Lah, untuk makan panitia, ada panitia yang merokok, duit siapa yang belinya? Ustadz pakai duit masjid, haram. Saya tegaskan, haram pakai duit masjid. Ustadz sholat Idul Adha hanya betul. Itu urusan masjid. Kurban itu ibadah pribadi. Cuma dikoordinir baik, hakikatnya punya dia yang kurban, seluruh urusan operasionalnya duit dia. Kenapa? Duit masjid, duit umat, bukan duit untuk ibadah pribadi. Maka keluarlah hadis Rasul, la yahillu malu mri'in illa bi tibi nafsi. Tidak halal harta seseorang tanpa izin daripada pemiliknya. Kan begitu. Ustadz timbul pula pertanyaan, Ustadz boleh tak panitia ngenjuk-ngenjuk uang? Saya tidak tahu. Kenapa? Andai kata yang kurban, karena begini Pak, panitia itu kan bukan pemilik kurban. Panitia itu cuma ngurusi. Yang punya tetap yang kurban. Tuh umpamanya kata panitia, mbak lah kakinya. Oh yang kurban tadi nak minta, mana kakinya? Kenapa? Lah kami njuk ke uang. Lah, ngapa kamu njuk uang? Itu kan daging aku, sapi aku. Maka penting dari awal. Kata yang kurban tadi Pak, aku ngebek semain di bek. Yang lainnya uruslah oleh kamu. Ada yang nak minta enjuk gelah dan sebagainya, laju gelah. Kalma, ini mohon maaf sedikit tapi akan menjadi aturan syariat. Ustaz berarti susah? Tidak susah. Yang bikin susah itu kita. Kan begitu. Lalu apa saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Maka tadi dari mana panitia nak dia beli kantong dan sebagainya, kecuali ada lebih yang bersih kasih. Ini untuk kamu. Begitu. Ya, yang tidak boleh itu ngambil bagian daripada kurban, puntut, torpedonya dan sebagainya sebagai upah. Hati-hati ya, sebagai upah. Bukan mereka tidak boleh dinjuk, kasih panitia tadi. Cuma bukan upah. Itu baik. Cuma bagi yang mengatakan bahwa dia boleh dapat, wallah alam silakan. Cuma kalau saya ditanya, saya lebih memilih untuk ikhtiyat dan hati-hati, bahwa untuk lebih aman tadi. Kemudian saudaraku dimuliakan Allah, hati-hati. Daging tadi bisa menjadi bangkai. Kenapa? Kalau dia belum mati lah dipotong, maka potongan tadi jadi bangkai. Kan tidak sedikit kadangkala hewan yang mati hilang.
buahnya itu hilang. Bertanya lah yang uang tadi, Pak ngapa? Sapi ini lanang apa betina? Ngapa? Dikata ke lanang, dak kate. Buahnya tadi, rupanya hilang buah tadi. Oh, sudah disembelih, masih gerak-gerak. Lah hilang, ditetak oleh kawan. Ngapa? Takut dimeduli wong. Hewannya belum mati. Maka keluarlah hadis Rasul. Kullu ma quti'a minal bahina wa hiya hayya fa hiya mayyitah. Segala sesuatu yang lepas dari kurban tadi, dari hewan yang hidup tadi, dia masih hidup, maka adalah bangkai. Sapinya belum mati, masih sudah disembelihkan belum mati, masih gerak-gerak, ditetaklah buntutnya. Yang buntut ini yang bangkai. Bukan seluruhnya, buntut ini yang bangkai. Dimakan apa? Haram memakan bangkai. Maka pastikan dulu dia mati. Ustaz, apakah nyembelih itu sembarang uang? Tidak juga. Islam balik berakal, ya kan? Yang jelas ngerti caranya. Nah, Ustaz, uang yang sholat itu boleh tak motong? Di sini terjadi perdebatan. Ya kan, tidak semua yang bisa motong itu kan jalankan sholat. Ya, saya bilang kalimatnya muslim, bukan mukmin. Muslim itu bisa jadi agama Islam cuma belum sholat. Bukankah yang meninggalkan sholat itu adalah kafir? Man taraka shalah muta'ammidan faqad kafar. Siapa meninggalkan sholat dengan sengaja maka dia kafir. Berarti saat potongan uang kafir adalah bangkai, tidak sah. Tayyib, maknanya ada dua tidak sholat ini. Yang pertama, ngapo tidak sholat? Males baiklah, males sholat. Ya, cuma dia tahu sholat itu wajib, tidak mengikat kau. Maka disebut fasik, maka dia masih dianggap muslim. Ngapo tidak sholat? Untuk apa kamu sholat? Galak dibuyan kebaik, gawe kamu tinggal galau, kamu kayo tidak dan sebagainya. Untuk apa sholat? Maka orang ini disebut kafir. Walaupun KTP-nya Islam, ketika dia menyembelih maka sembelihannya menjadi bangkai. Kenapa? Karena syarat azabihnya, syarat orang yang menyembelihnya tidak memenuhi aturan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah diantara banyak lagi tentunya ya yang mesti kita hati-hati, kita jaga bagaimana ini menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Cuma ketika kita ingin, alhamdulillah di beberapa masjid berapa hari ini kita sudah menyampaikan bahwa yang selama ini digalak panitia dapat data lebih tadi sudah mulai diganti tidak dengan daging tambahan untuk lebih ikhtiyatan, lebih hati-hati. Walaupun memang untuk awal-awal agak berat. Ya begitu cara kita menerapkan tadi. Insya Allah kedepannya akan menjadi lebih dipahamkan lagi. Karena saya bilang tidak sedikit memang nak ngurus tadi manusiawi. Dia pengen dapat tambahan, manusiawi tidak salah. Cuma yang jadi masalahnya adalah ketika kita menyerahkan itu sebagai upah, ya, bukan nama upahnya, tapi redaksinya atau intinya itu adalah upah tadi. Wallahu alam. Silakan jika ada yang ditanyakan dulu. Fadhil. Nanya Ustadz, ya, yang sesuai dengan tadi yang ya, kepanitiaan. Jadi ini agak ragu dibilang upah, tetapi yang beserta korban sudah nginjuk. Jadi umpamanya di dekat rumah itu satu orang itu 2.800.000. Iya. Nah 100 untuk pengelola korban. Ya. Nah, seluruhnya lah sudah. Ya. Jadi dari hewan kurban seluruhnya ya, diserahkan kepada ya, panitia. Ya. Nah, kemudian cara pembagian tadi. Jadi memang kata Pak Ustadz tadi, jadi yang anggota panitia tadi dapat 2 kantong. Ya. Nah, kemudian yang lain-lain seluruh kepanitiaan seluruhnya dapat 2 kantong. Kemudian ini lebih Pak Ustaz, masih lebih. Jadi seluruh umpama ya, di sekitar lingkungan itu berapa RT ya, itu rapat gitu. Nah masih ada sisa lagi. Ya. Nah itu. Ya. Jadi mana solusi? Ya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya bilang tadi bukan panitia tidak boleh dapat. Bukan tidak boleh dapat lebih ya. Yang tidak boleh itu kalau dijadikan sebagai upah. Tadi kan upahnya benar yang tadi.
Contoh harga sapi Pak, sapi ini untuk anunya katakanlah 2,5 juta, operasionalnya 500 terserah nak diapa ke panitia. Bahkan saking tadi ternyata dari yang jual dapat lagi, simpel kumpul ke panitia, nak dibagi ke oleh panitia, katanya masalah, itu bukan daging, ya kan, duit lebih dari kurban. Nah tapi kulitnya dijual, duitnya dibagi ke, tidak boleh. Kenapa? Karena bagian dari hewan kurban, kan begitu. Dapat, terus sudah dapat duit, dijual lagi daging, katanya masalah, daging bukan upah, yang kurban nggak ngasih. Nah ini upah kamu Pak 100.000, nah ini daging bela untuk kamu, karena memang dia punya hak untuk ngasih uang, upahnya sudah, tidak masalah, kan begitu. Ustaz, daging lebih, ambil lah, katanya masalah, daripada busuk indahnya, ya sudah, panitia tadi dapat 3 kantong, katanya masalah. Kenapa? Bukan sudah disiapkan, kecuali dari awal dicalaki, kita buat banyak-banyak baik, kaget kan. Nah lebihnya tadi itu ini panitia, bukan, itu namanya sudah disiasati. Ini kan bukan disiasati, sudah dipotong, ternyata ada yang tidak datang, ada lebih, ya bagikanlah upah, bukan yang dari upah. Cuma dari awal dia omong ke, sapi ini kilo nih, panitia 2 kilo, yang ini sekilo warga umpamanya, itu kan dari awal sudah dibikin. Tapi pada kenyataannya ada lebih, si kok uang ada ngambil 3 kantong, nanti masalah lebih, bukan sudah di upah tadi. Begitu ya, wallahu alam. Khair. Masih ada lagi? Ya. Ustaz, lalu kulit sapinya di mana? Katanya tidak boleh dijual. Kan hadisnya begini. Man ba'a jilda udhiyati fala udhiyatalah. Siapa yang jual kulit hewan kurbannya, maka tidak ada kurban baginya. Itu dijual, maka tidak dikatakan kurban. Berarti Ustaz mubazir. Cuma jangan sampai begini Pak ya, tahun kemarin akhirnya dia tetaklah 5 jari, bulu masih ada, dibasuh ke dalam kantong. Apa yang terjadi? Dibuang-buang ke kantong. Untuk apa ini? Siapa nak makan? Pada masa dulu, mohon maaf, pada masa Rasul itu sampai isi jeroan itu tidak hati dan dikelola, dibuang. Ya, artinya apa? Hal-hal yang tidak bisa dimakan saja pada waktu itu tidak boleh dijual. Artinya apa? Semuanya mesti dimanfaatkan sebaik mungkin. Lalu bagaimana? Tayyib. Lalu begini saya bilang, tidak mungkin juga kamu letak tadi. Yang bersihkannya tidak kati. Kalau di suatu tempat Pak memang ada. Di wilayah yang dekat kami itu memang dibersihkan yang tadi dia apa? Dikikisnya baru dibagi ke nyong. Kaki tadi dibersihkan, ditetak-tetak baru dimasuk ke dalam kantong juga. Ada yang begitu. Ya. Lalu bagaimana saya bilang? Juallah oleh panitia kan. Cuma satu, jangan jadikan operasional deh. Jangan beli ke kantong, jangan beli ke anu. Kemana duit ini Ustaz? Ini yang miskin. Ini panti asuhan Pak, ini daging, ini ada duitnya. Sesungguhnya kita tuh ngasih kulit, cuma kulit tadi sudah dibentuk duit. Itu lebih bermanfaat. Kenapa? Terpakai, ininya terpakai. Ustaz, kalau dimasuk ke masjid, mohon maaf, saya kalau masuk ke masjid tidak sepakat. Kenapa? Karena itu untuk dimakan. Masjid tadi bukan uang, ya kan? Maka kalau ada membolehkan, alam silakan. Tapi kalau saya tidak, kenapa? Karena yang namanya kurban diserahkan kepada orang yang bisa menikmatinya. Maka serahkan kepada orang yang lebih berhak tadi. Wong-wong yang fakir, miskin dan sebagainya tadi. Wallahu alam. Begitu. Nah ini kasus juga Pak. Yang kata Pak Ustaz tadi, kulit kan sudah dibersih ke ini, kemudian dijual kan? Ya. Nah duitnya kita serahkan ini. Nah bagaimana kalau duitnya tadi umpamanya dibelikan beras, kita ubah dengan ini bentuk duit tadi ya. Kita beri ke beras, kita juga ya boleh deh. Itu teknis nih, teknis. Makanya lebih bermanfaat. Mungkin sesungguhnya mereka itu lebih memilih duit dibandingkan beras tadi pecahnya, kan begitu. Maka kalau saya lebih utama ini duit, ini dagingnya. Kenapa? Mungkin dia nak beli bumbu, nak beli apa dengan duit tadi, sehingga bisa dimanfaatkan. Kita ngasih ke juga, kita ngasih kulit dengan dia langsung. Nah Pak, ini kulit untuk kamu, kayak yang panti asuhan dan sebagainya tadi, dijual juga kan, masih bentuk duit juga, kan begitu. Wallahu a'lam. Khair. Ya, ya.
Assalamualaikum Pak Ustadz, nanya dikit Pak. Saya ini ada 2 pertanyaan masalah niat kurban ini Pak. Ya. Yang pertama Pak, katanya untuk satu sapi itu 7 anggota. Iya. Tapi saya dengar ada pendapat bahwa katanya kita bisa berkeluarga satu keluarga, tapi tergantung niatnya. Iya. Nah itu pendapat saya pertama. Bagaimana pendapat Pak Ustadz masalah niat itu? Iya. Yang kedua Pak Ustadz, kita ini punya panitia kurban. Kan di dalam satu kelompok tuh ada 7. Iya. Nah tapi panitia ini pernah ngomong sama kita, Pak, seandainya di antara yang 7 ini ada yang mundur, Iya. kami minta Bapak yang maju untuk menggantikan supaya cukup jadi 7 tadi. Iya. Sedangkan niat di awal kita itu tidak berkurban Pak. Iya. Nah bagaimana status niat itu Pak? Masalahnya pada detik-detik akhir kita dipanggil bahwa kita mesti ikut. Nah kita ikhlas, ikutnya itu ikhlas, tapi niat di awal kita tuh tidak. Nah, bagaimana status niat itu Pak? Ya terima kasih Pak. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya jawab yang kedua ya. Jadi begini. Kurban itu kan mulai memotongnya itu dinilai ya. Mulai memotongnya dari tanggal 10, 11, 12 dan 13. Contoh begini. Dia ini nunggu kalau ada duit kayak kurang. Tanggal 10 udah dapat. Tanggal nunggu bayar utang. Tanggal 12, 11 dapat. Nah, usah tanggal 13. Sudah zuhur itu uang bayar, langsung dibeli ke kambing atau sapi, maka itu kurban. Nah hadisnya begini Ji, kalau dari awal nih pengen kurban dari awal, itu kesunahannya untuk tidak memotong itu hadisnya itu. Makanya hadisnya idza ra'aitumul hilal dzulhijjah, kalau kamu sudah masuk tanggal 1 Dzulhijjah dan ingin kurban, kan cuma belum bisa dipotong kan, sudah azan dari awal, maka mulai itu dia tidak memotong sunnahnya. Ustadz, ternyata ketika kita ini dapat duit atau dipanggil untuk kurban, apakah dikatakan kurban? Iya, tetap dikatakan kurban. Jadi niat itu tidak mesti dari tanggal 1. Bahkan saat itu juga, contoh Ji, tanpa tiba-tiba, Pak, alhamdulillah tanah yang Bapak tawar ke dulu laku. Aku terima kasih dengan Bapak. Ini aku kasih hadiah ke Bapak. Cuma tidak banyak 100 juta be. Alhamdulillah dapat duit kan? Langsung kamu berikan daging sapi atau kambing, maka itu tetap dikatakan kurban. Saudaraku dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu juga sudah saya tulis apa yang antum tanyakan. Itu ada, maka saya sampaikan. Bisakah 1 ekor kambing untuk satu keluarga? Itu kan? Bedakan oleh dengan untuk. Oleh dengan untuk. Maka nanti bertentangan dengan hadis la tujzi'u. Maka kata Rasul, ya kambing nastariku itu untuk 7, sementara untuk ghanam itu cuma 1. Sementara Ustaz, ketika Rasul motong pernah beliau berdoa, Allahumma taqabbal hadza min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Tayyib. Jadi begini, para ulama sepakat yang dimaksud kalau untuknya satu sapi hanya untuk 7 orang, tidak boleh lebih, kurang nanti masalah. Ustaz, kami sikok sapi sikok uang, bagus. Tidak mesti nunggu di 7. Sebenarnya 7 itu untuk mencukup ke duitnya. Kalau dia orang rami, Ustaz, kami cuma beli 5. Terus kurang 2 uang, mana? Pacar kami tetap dengan sapi. Ya bagus. Karena bilang sikok keluarga sikok sapi. Ini istrimu sapi, kamu juga sapi. Bagus. Tidak mesti nunggu. Jangan lebih dari 7. Untuk kambing tetap 1. Artinya apa? Begini. Namanya tetap 1, pahalanya insya Allah bisa didapatkan oleh keluarganya, pahalanya bukan kambingnya tuh hanya berlaku untuk 1 orang. Di mana dasarnya? Lah, andai kata boleh, kenapa Fatimah juga kurban, Rasul juga kurban, istri-istri beliau juga kurban. Sebenarnya cukup dengan 1 saja. Artinya begini, bagi mereka yang 1 keluarga 1 sudah kurban, maka sunnah kifayah sudah tertutupi, dan insya Allah pahalanya bisa didapatkan oleh keluarga. Cuma kalau 1 keluarga tadi, Ustadz kami pokoknya nak kurban galau, mulai dari aku, bapakku, istriku, adekku, kami beli kami dengan 5 kambing, bagus, afdal. Kaget kan mohon maaf, kaget ujungnya sekarang terjadi pencalakan. Dia ini mohon maaf,
mampu pacak belian. Ngapain nak banyak-banyak siko? Wah, kita keluarga ngapain nak banyak-banyak siko? Sudah cukup. Ujungnya apa? Padahal dia mampu pacak, akhirnya apa? Urung dia. Ngapa? Cukup siko baik. Akhirnya berhenti kurbannya banyak. Begitu je ya. Wallahualam. Habis, masih ada? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang wabarakatuh. tentang sholat tahiyatul masjid tadi, Ya. Ustaz. Jadi kalau dia yang di lapangan jelas bukan masjid ya. Ya. Tapi kalau di musola Ustaz gimana? Ya. Oke. Baik. Musola atau langgar? Benar. Ya. Disinilah penting memahami maksud masjid. Apakah masjid itu namanya atau tempatnya? Kan begitu. Contoh Pak, dibuat masjid darurat, masang tenda, cuma dijadikan masjid, dipakai sholat 5 waktu, walaupun bentuknya begitu, maka sudah dikatakan masjid. Musola itu istilah kita namanya musola, ya. Cuma kita membedakan musola tidak dipakai sholat Jumat, tapi fungsi musola, kadang musola itu lebih bagus daripada masjid. Nah, maka dia tadi dikatakan masjid tadi, di situ dipakai aktivitas sholat 5 waktu, ada azan dan sebagainya, walaupun namanya musola, langgar, surau, maka tetap dihukumi masjid. Cuma niatnya tidak boleh, bukan usolli sunatan musola, tetap masjid. Cuma istilahnya kalau di Arab itu ada namanya jami, artinya masjid besar yang dipakai salat Jumat. Kalau masjid biasa namanya namanya masjid baik. Musola dalam rumah ada tempat kecil, aktivitas kita salat musola, maka itu tidak bisa salat tahiyatul masjid. Jadi begitu ya. Karena tempoh hari ada Ustadz yang ngomong bahwa kalau masjid itu dipakai untuk Jumat, kalau bukan dipakai Jumat bukan masjid gitu. Itu makanya saya tanyakan. Coba tanya balik, apa arti masjid? Tempat sujud. Makanya definisi. Saya belum pernah menemukan pendapat, belum pernah. Wallahu alam ya. Saya belum pernah menemukan pendapat bahwa musola, istilah musola. Cuma yang ada begini keterangannya, musola yang di rumah, dalam rumah. Kan kebiasaan para ulama itu dia ada tempat khusus untuk sholat. Makanya mihrab istilahnya kita taruh. Nah itu yang benar. Kalau itu yang dimaksud, tak kati. Tapi kalau yang dimaksud musola tak gitu, wong Arab datang gitu nyingok, ini masjid katanya. Dia nyebutnya masjid. Kenapa? Cuma tidak dipakai sholat Jumat. Tapi mohon maaf ya, kalau beliau berpendapat gitu, coba didatangkan dari mana keterangan itu. Karena saya pribadi belum pernah menemukan bahwa yang disebutkan namu kita ya, surau langgar itu bukan dikatakan tidak bisa sholat tahiyatul masjid. Wallahu alam, saya belum menemukan keterangan itu. Karena tetap istilah syariatnya itu adalah masjid. Makanya ada masjid jami, ada masjid jami yang besar yang bisa dipakai untuk sholat Jumat. Begitu ji. Allah alam. Masih ada? Habis? Ya. Assalamualaikum Ustadz, kalau penyembelihan hewan baik korban maupun tidak korban, Ya. orang yang kerjanya tangan kidal sah nggak pemotongannya? Apa sih? Tangan kidal. Oh, ya. Ini kembali ke syarat motong. Ya, oke. Makanya ada zabih, ada gazar istilahnya. Zabih yang nyembelih. Yang motong belum tentu nyembelih kan? Ya. Maka syaratnya itu muslim, baligh, berakal. Ya kan? Kemudian tentunya ngerti cara motong. Adapun tangan, syarat yang dipakai tidak mesti tangan kanan atau tangan kiri. Tangan kiri laju, tangan kanan Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya nyebut nama Allah tak dia. Kalau tidak nyebut nama Allah maka tidak dikatakan. Contoh langsung dipotong baik. Maka kan Bismillah potong. Kemudian ada tiga urat itu. Kemudian cara memotong, kalau dia ternyata contoh ini di nyembelih. Cara kita ini kan kalau Arab kan selesai kan? Ini enggak. Sudah. Nah, belum mati. Dia nukenya lagi. Nah, itu bangkai. Bangkai jadi, ya. No, enggak mati. Diambil, diuntal ke mati, maka dia jadi bangkai.
Maka kalau tangan tidak berpengaruh. Artinya ya memang dia kidal, ya dia pakai tangan kiri, laju tangan kanan lebih baik. Cuma kan apalagi dia kidal, tidak bermasalah tangan itu. Cuma yang tadi dia tadi pastikan dia muslim tadi. Kemudian kenapa saya bilang begini Pak? Suatu ketika ada uang hajatan, lalu dia ini disuruh ngambil ayam 200 potong. Mohon maaf ketika dia ambil tadi, yang tempat dia ngambil tadi Chinese, ragulah dia, nanyo, Pak, mohon maaf, yang motong siapa? Aku katanya. Mohon maaf Pak, Bapak apa agama? Buddha. Berarti dia ayam yang 200 tadi jadi bangkai. Nyembelihnya maksudnya bukan motongnya. Kalau dia sudah disembelih muslim, dia netaknya katanya masalah. Ini dia nyembelihnya. Dia bukan muslim, jadi apa? Ya bangkai. Kan begitu. Jadi tangan tidak berpengaruh begitu. Kecuali dia main ini. Oh, kau patah kenyong. Tidak disembelihnya tadi. Baru itu jadi bangkai. Begitu kan. Masih ada? Bisa. Ya. Tolong dijelaskan lebih lengkap mengenai yang Ustadz katakan tadi bahwa kalau sapinya atau kambingnya itu belum mati, Iya. setelah disembelih, Iya. kita sembelih lagi, Iya. itu jadi bangkai, Iya. itu dasarnya apa? Terima kasih. Ya. Karena itu banyak terjadi di tempat kita, ini Ya. di sini ini Ya. itu sering-sering terjadi. Jadi Ya. itu perlu ini sekali sih Pak. Ya. Jangan sampai nanti membuat fitnah. Ya. Terima kasih. Disebutkan la tusbahu ay la taqtulu marrataini. Jangan membunuh hewan itu dua kali. Maka bagaimana cara membunuhnya? Tadi artinya dia maksud belum mati nih. Dia inilah apa? Tinggal nunggu Pak ini. Cuma masih bergerak. Nah, kecuali kalau dia masih kuat nian, masih baca ini, baru dia dipotong lagi. Kan kadang-kadang ini belum mati nih, masih nunggu. Ya tunggulah. Kan masih ini. Artinya dia tinggal nunggu. Kalau tidak sabar tadi, akhirnya di sembelih. Nah, itu yang disebut dengan menyembelih dua kali. Itulah maksud hadis, jangan menyembelih dua kali tadi. Nah, tapi kalau dia ternyata masih kuatnya, masih bergerak, masih berarti dia belum mati nama itu. Artinya memang ada yang belum kenal sehingga dia masih lama. Maka sembelihan yang kedua ini dianggap dia seperti nyembelih pertama tadi. Itu yang dimaksud tadi. Ya, kan ada kan sapi itu masih bergerak nih, masih lari. Oh, atau masih kuat nian, masih nerjang, masih apa dan sebagainya. Berarti memang dia belum namanya. Cuma kan ada yang memang dia tadi sudah cuma tinggal masih ya dia tetaknya lagi. Nah itu kan sebenarnya dia tinggal nunggu baik. Nah itu yang dimaksud yang tidak boleh disembelih lagi itu yang semacam itu. Nah, ya cuma kalau tadi dia masih ini bergerak lah dipotong tadi, yang potongan tadi jelas potong yang dipotong tadi. Kenapa? Karena dia belum mati tadi di situ. Bukan seluruhnya yang dipotong tadi yang dimbek tadi Ya kalau dia ditetak umpamanya buntutnya itu baik, bukan seluruh. Bukan buntutnya baik, itu yang di situ. Habis ya? Masih ada? Ya. Jadi itu saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya kalau bisa kagak yang kurban, kalau pacar hadir, enggak apa-apa, nyingok. Kalau pacaknya nyembelih dewek lebih utama. Kalau pacaknya nyembelih dewek, Ustaz aku pacaknya nyembelih dewek lebih utama. Ya, cuma kita siapkan juga uang yang pacak. Umpamanya siapa tahu dari yang 7 itu kata yang pacak, siapa motongnya? Laju Pak, uang yang ngerti tadi. Ya, cuma kalau dia pacak motong dewek, itu lebih utama dia motong dewek daripada dia nyuruh uang lain tadi. Itu afdalnya. Begitu tadi. Allah. Habis ya? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi ilmu barokah bagi kita semuanya.
Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa nas'aluka ya Allah uluman katsiratan fa'una fid dunya wal akhirah. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan. Allahumma nastaudiuka kama qara'nahu min hadzal yaum ya Allah farduh ilaina inda hajatina ilaihi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah Rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Inna taqabbal ya karim wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.